Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Di dalam permenungan Bina Iman hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan sebuah bagian perikop firman Tuhan yang cukup menarik untuk kita bahas di dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu mari bersama-sama kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Dan di dalam syukur kami mau memulai hari ini dengan kami bersama-sama merenungkan akan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam permenungan firman ini, sehingga kami boleh mendapatkan pandu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini dipilihkan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai 26. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ulangan pasal 7 ayat 12 sampai 26. Apabila kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya, maka bagi engkau Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembumu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit darimu. Tak satu pun dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya atasmu, tetapi akan didatangkannya atas semua orang yang membencimu. Engkau harus menghabisi segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau memandang mereka dengan belas kasihan dan jangan beribadah kepada ilah-ilah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Mungkin saja engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Namun janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Matamu sendiri telah melihat cobaan-cobaan besar, tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tawan ganas menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tersisa dan yang menyembunyikan diri dari hadapanmu. Tidak perlu engkau gentar terhadap mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak diperkenankan membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang liar menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacau balaukan mereka sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya dalam tanganmu dan nama mereka akan kau hapus dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Jangan mengingini perak atau emas yang ada pada mereka dan mengambilnya bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan Allahmu.
Jangan pula engkau membawa sesuatu yang menjijikkan masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa benci dan jijik terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak asing dengan sebuah lagu sekolah minggu yang kurang lebih penggalannya berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih. Lagu ini adalah lagu sekolah minggu yang saya yakin setiap kita mengenal bahkan hafal lirik lagu ini. Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa memang di dalam kehidupan yang seringkali diumpamakan dengan sebuah perjalanan atau peziarahan, pasti berjumpa dengan persimpangan. Dan persimpangan itu adalah sebuah pilihan. Misalnya saja dari bangun pagi, kita diperhadapkan dengan pilihan, tidur lagi atau bangun. Ketika kita memilih untuk bangun, kita diperhadapkan dengan pilihan, doa dulu atau scrolling dulu. Dan begitu seterusnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kehidupan kita adalah peziarahan, adalah perjalanan, dan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Ya, bisa saja kita tidak memilih apapun, kita diam. Tapi bukankah diam itu pun adalah pilihan? Memilih untuk diam, memilih untuk tidak melakukan, memilih untuk tidak melawan, diam itu adalah pilihan. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan, selalu diperhadapkan dengan persimpangan. Teks yang kita baca pun juga berbicara perihal persimpangan itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca teks ini dari ayatnya yang pertama, kita akan diperjumpakan bagaimana bangsa Israel ini mengalami ketakutan. Terhadap apa? Atau terhadap siapa? Pasal 7 ayat 1 memberikan informasi kepada kita bahwa ketika Tuhan membawa mereka, bangsa Israel, keluar dari Mesir, begitu ya, dan lalu dan Tuhan membawa mereka akan masuk ke tanah perjanjian, maka bangsa Israel harus atau akan berhadapan dengan orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada orang-orang Israel. Hal ini lebih jelas lagi digambarkan dalam perikop kita pasal 7 ayat 17. Dikatakan di sana, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Hal ini menggambarkan sebuah pergumulan yang akan mereka hadapi ketika mereka akan memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Di hadapan pergumulan ini sebenarnya Musa sebagai pemimpin, sebagai leader yang dipilih oleh Tuhan, yang ditunjuk dan diutus oleh Tuhan, sudah berusaha sedemikian rupa untuk meneguhkan hati bangsa Israel bahwa mereka akan mengalahkan bangsa-bangsa itu bukan karena banyaknya, bukan karena kuatnya bangsa Israel, tapi karena pasal 7 ayat 7 sampai 8. Hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Artinya, ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan itu sendirilah yang akan memimpin mereka, yang akan memerangi bangsa-bangsa bagi Israel. Namun sekalipun demikian, ada hal yang harus dilakukan oleh umat Israel.
Disclaimer, ini bukan sebuah pertanda bahwa Tuhan itu transaksional, Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, kalau kita melakukan kejahatan, otomatis kita akan menerima kejahatan itu. Tapi berbanding terbalik, kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik dalam hidup kita. Satu kali ada sebuah penelitian bagaimana 2 ekor anjing dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Tapi yang menarik, hasilnya berbeda. Anjing pertama keluar dengan mengibaskan ekornya dan telinganya yang akan seakan-akan menunjukkan bagaimana ia bahagia. Ia senang sekali. Tapi begitu anjing yang kedua dimasukkan ke dalam ruangan itu, ia keluar dengan menggeram. Ada rasa marah, ada rasa terintimidasi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di ruangan kecil itu diletakkan banyak sekali cermin yang menghadap ke arah anjing itu. Lalu kenapa kok anjing pertama bisa tersenyum? Bisa senang? Karena ia masuk dengan senyuman. Sehingga ketika ia masuk ke ruangan itu, ia melihat betapa banyaknya anjing yang tersenyum ke arahnya. Sedangkan anjing kedua, kenapa ia marah? Karena ia masuk dalam kemarahan. Sehingga ia melihat bagaimana anjing-anjing ini marah terhadap dia. Ini menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap orang lain beresonansi sedemikian rupa terhadap hidup kita. Nah, inilah juga bagi bangsa Israel. Ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, bangsa Israel diminta untuk, ayat yang ke-12, mendengarkan peraturan-peraturan itu, berpegang padanya dan melakukannya. Maka bagi engkau, Tuhan Allahmu akan berpegang pada perjanjian dan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya di dalam rencana baik Allah, kita sebagai umatnya diundang untuk ikut serta di dalam rencana agung Allah di dalam hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan? Perhatikan beberapa hal berikut. Pasal 7 ayat kedua dikatakan di sana, janganlah engkau mengikat perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka. Pasal 7 ayat ketiga, janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Jangan kawin dengan bangsa asing, dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Pasal 7 ayat 5, tetapi beginilah harus kamu lakukan, yaitu mezbah-mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu hancurkan, patung-patung mereka harus kamu bakar habis, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bacaan kita ayat 25 juga dan 26 juga menunjukkan bagaimana Tuhan Allah melalui Musa berpesan, patung-patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis, jangan mengingini perak atau emas yang ada pada mereka dan mengambilnya bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Ada sekian aturan, ada sekian hal yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Karena dengan mendengarkan, memegang, dan melakukan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan itulah mereka dikasihi, diberkati, dibuat banyak oleh Tuhan. Maka artinya janji berkat yang dari Tuhan harus direspon dengan sebuah ketaatan di dalam mendengarkan, memegang, dan melakukan peraturan atau ketetapan yang Tuhan adakan antara Tuhan dengan Israel. Maka kembali dalam penggalan lagu di atas, lagu di awal, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita selalu ada pilihan, dan setiap pilihan membawa kita pada masing-masing konsekuensinya. Maka melalui perikop ini, marilah kita belajar untuk memilih kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, agar supaya hidup kita terus ada di jalan Tuhan, sehingga kita diberkati, kita dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Tapi mari jangan lakukan itu sebagai keinginan untuk mendapat,
tapi biarlah itu menjadi sebuah kesadaran kita bahwa Ia telah baik dalam hidup kita, maka haruslah kita pun mengabdi kepada Tuhan, berserah, percaya di dalam hidup kita. Biarpun jalan itu sempit, tapi Tuhan berkati. Daripada jalan itu lebar, ia api dan jiwamu mati. Senantiasa arahkanlah hati kita pada jalan Tuhan, karena di sanalah ada kehidupan dan pengharapan. Selamat melanjutkan peziarahan. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.